Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu 15 sesudah Pentakosta dengan tema makna nasihat dan peringatan dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Noh Tumorang. Nasihat orang tua yang mengandung didikan dan pengajaran bagi kaum muda dan semua anak-anak adalah hal yang kita butuhkan dalam mengisi kehidupan. Nasihat yang bertujuan agar hidup bijaksana yang didasarkan dalam hidup takut akan Tuhan. Orang tua yang memberi pengajaran tentang nilai-nilai hikmat harus menjadi teladan sehingga mampu mewariskan perilaku hikmat seturut dengan firman Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Amsal pasal pertama ayat 8 dan 9 yang menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu." Terima salam Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Berapa jumlah awan
Jemaat kasih Tuhan, dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta bahurilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, melakukan firman, dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan tanggung jawab kami. Tuhan Yesus, kami lemah tidak mampu memerangi kemalasan kami. Tuhan Yesus, kami lemah, kami rapuh. Tuhan tolong kuatkanlah kami. Ampuni dosa kami. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya pemberitaan firman. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami agar firman-Mu yang kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya kami pahami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan, diajak berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang pertama, ayat 8 sampai 19. Kitab Amsal pasal 1, ayat 8 sampai 19. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu dan pada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian bacaan Alkitab pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih dalam Tuhan, di saat kita membaca bacaan kita tadi, maka paling tidak kita menemukan beberapa hal-hal yang sangat spesifik dan boleh dikatakan secara khusus bahwa maksud daripada si penulis, yaitu Raja Salomo, menyampaikannya dengan satu cara berpikirnya. Yang pertama, dia mengajak untuk para pendengarnya ini supaya dalam hidup ini mendapatkan yang dinamakan keberhasilan dan kebahagiaan. Maka di dalam hidup, dalam mencapai berhasil dan bahagia, pasti bagi mereka yang belum punya pengalaman, perlu mendapatkan petunjuk. Petunjuk inilah yang disampaikan dalam rupa perumusan, dengan menekankan yaitu bagaimana moralitas dan perilaku itu harus dijabarkan. Sebab dalam hidup ini, apapun yang dinamakan berhasil atau bahagia, itu selalu punya kaitan dengan moralitas dan perilaku.
Sebab moralitas dan perilaku ini seperti sebuah keping logam uang yang tidak dapat dipisahkan. Kita sering kali dapat katakan yang penting kalau zaman sekarang ini actionnya. Tapi mindsetnya itu harus ada. Orang seringkali katakan kami punya kehidupan rohani. Tetapi kalau tidak dijabarkan dalam perilaku, maka dia juga akan dinamakan bahasa kasarnya munafik. Nah, Raja Salomo mau tekankan bagi mereka yang belum punya pengalaman, tekankan berhasil bahagia harus punya ukuran moralitas dan perilaku, sambil itu dijabarkan lewat aturan-aturan hidup beragama, lalu dengan upaya atau usaha keras, dan tetaplah bergaul lewat pergaulan itu. Jadi rumusan inilah yang mau dikatakan di awal sebagai petunjuk untuk berhasil dan bahagia itu. Nah, ini bukan hanya ini saja yang menjadi satu cara. Sebab tidak jarang kita dapatin bahwa moralitas perilaku itu bisa membias. Di saat kita dihadapkan dengan situasi dan keadaan, oleh karena itu Raja Salomo mengatakan, mari dengar baik-baik ajaranku, supaya kamu dapat dihidupkan dengan satu perilaku yang benar dan tepat. Ini yang dinamakan hidup bijak. Bahasa Seloro seringkali orang katakan bijak sana, bijak sini. Tapi mau dikatakan oleh Raja Salomo untuk mengenal ajaran yang benar dan tepat dengan berlaku bijak adalah terampil untuk melihat. Terampil untuk tunjukkan kewajiban. Dan terampil untuk menggunakan aturan-aturan hidup keagamaan. Maka dari situ moralitas dan perilaku itu harus dibalut dengan tampilan bijak atau bijaksana. Nah, Raja Salomo juga tekankan bukan hanya dengan dua hal itu tadi. Tapi dia mau mengajak bagian yang ketiga adalah yang terpenting adalah lihat itu dalam hidup untuk punya hikmat dengan Allah. Hikmat yang berasal dari Allah inilah yang harus digumuli. Hikmat yang dari Allah inilah yang harus senantiasa dijaga. Orang bisa katakan punya moralitas, orang dikatakan punya yang dinamakan satu semangat hidup di mana dia bisa dapat berperilaku dengan kepandaian dia lewat pergaulannya. Dia boleh dikatakan punya segala fasilitas apapun sehingga dia bisa membijakin dan di situ ada keterampilan untuk melihat dan menggunakan apapun yang ada dalam dirinya. Tapi Raja Salomo mengatakan ada hal yang ketiga, yaitu berhikmat. Hikmat di sini membuktikan bahwa dia berasal dari Allah. Hikmat di sini mau mengatakan dia punya persekutuan dengan Allah. Hikmat di sini bukan sekedar pandainya dia menyikapin situasi, tapi dia benar-benar lakukan dengan ketiga hal yang di atas tadi untuk sungguh-sungguh menyembah kepada Allah sebagai satu pribadi yang menekankan, yaitu seperti di dalam ayatnya yang ketujuh sebelum pembacaan kita tadi.
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Apa yang dimaksud di sini? Supaya dari tiga tadi, manusia mengajarkan, manusia belajar, manusia menimba, dan manusia mempraktekkan. Dan disitulah menempatkan Tuhan sebagai indikator untuk hormat dan berperilaku dengan tepat dan benar. Maka dari sinilah kita dapat melihat apa arti nasihat dan peringatan yang terbaca dan terurai dalam bacaan kita. Dan kondisi ini jugalah yang sedang kita hadapkan dalam situasi-situasi lingkungan hidup. Jika dalam bacaan ini adalah seseorang yang baru memulai dalam aktivitas, atau yang kedua lebih spesifik mengatakan bahwa ini adalah ajaran dari generasi yang tua kepada generasi yang muda. Sebab dia akan dihadapkan dengan godaan dan cobaan. Godaan dan cobaan yaitu seperti dalam bacaan tadi, dia terjebak dan masuk dalam kehidupan yang melahirkan kejahatan baru. Sehingga penekanannya adalah bagaimana akan berhasil dengan perilaku yang takut akan Tuhan. Tidak ada cara lain, yaitu setia dan taat pada ketetapan Allah. Setia dan taat inilah yang harus dipahami sebagai moralitas dan etika. Mari kita lihat dalam bacaan kita tadi, khusus di ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Bagaimana di sini diajarkan untuk kita melihat segala bentuk godaan, segala bentuk pencobaan, untuk tidak termasuk dalam satu cara melakukan kejahatan yang baru. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan dengan hal yang di atas, maka kita akan bisa diselamatkan dari segala gangguan, cobaan, dan rayuan tadi hanya dengan setia dan taat pada ketetapan Allah. Setia inilah lambang daripada moralitas. Setia ini jugalah lambang daripada norma-norma ketetapan Allah. Dan taat itulah adalah pergaulan yang menggambarkan etisnya seseorang di tengah-tengah jika dia dihadapkan dengan tawaran-tawaran tadi. Dengan satu harapan, agar dari nasihat inilah dia akan menggali akan dirinya itu tadi. Sebab bagi orang Yahudi, berlaku bijak itu bukan dia pandai bergaul. Sekali lagi, bukan dia pandai bergaul. Bukan dikarenakan dia dari kecil sudah dapat banyak mendengar akan ketetapan atau Taurat Tuhan. Tapi berlaku bijak ini adalah bagaikan mata hati yang menjadikan dirinya itu sorotan ke depan untuk membelah kehidupan ini jika dia dihadapkan dengan rayuan dan godaan tadi. Sehingga ukurannya bagaimana dia bisa membelah. Dan
dari segala situasi tadi dengan mengedepankan mata hati yang tepat tadi. Dan inilah yang dikatakan dalam bacaan ini walaupun tidak tersirat. Dia bisa membedakan mana yang berasal dari Allah dan mana yang dikategorikan kebodohan tadi. Nah, kalau kita melihat dalam bacaan ini, jika anak-anak itu tergoda dengan rayuan godaan tadi, sebenarnya bukan karena dia itu bodoh, tetapi karena dia meremehkan prinsip moral dan etika tadi. Maka rembesannya ke bawah tadi adalah hilangnya tanggung jawab rohani. Rembesannya tadi itu hilangnya kepekaan sosial. Dan inilah yang mau diajak dan mau mengingat dalam situasi dan keadaan ini untuk melihat bagaimana pentingnya nasihat dan peringatan tadi agar mereka bisa dapat melihat kebenaran tadi. Dengan harapan supaya tidak terjadi yang dinamakan pertumpahan darah. Cukuplah Habel dengan Kain. Cukuplah itu menjadi tragedi kemanusiaan pada saat itu. Sehingga lewat bacaan ini, Raja Salomo mau menempatkan dirinya sebagai seorang guru bagi anak-anak muda. Menempatkan diri sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakatnya. Bahwa mari kita dapat menuntun. Di saat kita dihadapkan dengan segala tawaran-tawaran tadi, tetapi sambil kita punya tanggung jawab secara rohani, kita punya kepekaan sosial. Tujuannya adalah menyegarkan, memulihkan, meneguhkan, dan meneduhkan. Bandingkan di saat dia datang kepada Allah, di saat dia dilantik menjadi seorang raja. Dalam 1 Raja-Raja pasal 23, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 14. Dia tidak minta apa-apa dari Tuhan, tapi yang dia minta, Tuhan berilah hikmat. Sebab dia tahu akan bangsanya ini adalah bangsa yang tegar tengkuk yang dikatakan oleh Musa. Dia butuh tuntunan untuk berlaku dalam sorotan-sorotan, mengedepankan ketetapan Allah, mengedepankan hidup yang punya tanggung jawab, dan mengedepankan kepekaan. Sehingga kehadiran dia bukan sekedar pemimpin sebagai seorang raja semata, tapi dapat menyegarkan, memulihkan, meneguhkan, dan meneduhkan tadi. Inilah yang dinamakan hidup bijaksana tadi. Nah, dari bacaan ini paling tidak menjadi proses pendidikan kehidupan kekristenan di saat-saat masa-masa yang sulit sekarang ini, untuk kita tetap berada dalam keberhasilan dan kebahagiaan. Walaupun candaan-candaan kalau sekarang kita diajak untuk jaga jarak, tapi kadangkala orang berseloroh, jaga jarak, kancingnya sudah mulai mengecil dan kelihatan agak besar tubuhnya atau badannya. Maksudnya bagaimana dalam situasi-situasi lingkungan yang sulit,
dan bahkan pun mencekam ini. Mari kita punya hikmat takut akan Allah, belajar nasihat dan peringatannya untuk menjadikan pendidikan kehidupan bagi hidup dan kehidupan ini, untuk tetap yang pertama paling tidak tunjukkan semangat hidup benar. Inilah yang Allah sudah sediakan bagi kita. Sejak lahir kita dikaruniai intelek dan pengertian. Sejak lahir kita sudah ditanamkan yang dinamakan hidup etika sebagai ketaatan tadi. Tetapi karena lingkungan orang berasumsi, beropini, karena godaan dan tawaran tadi, maka intelek dan etik itu berubah. Raja Salomo katakan, mari lewat bacaan ini jangan sampai tergoda dengan berbagai rayuan apapun yang menjerumuskan kepada kejahatan tadi. Yang diperlukan adalah pengendalian diri dalam berperilaku supaya tidak dikategorikan berlaku bodoh. Bodoh yang dimaksud bukan dia karena tidak intelek. Bodoh yang dimaksud bukan karena dia kurang pergaulan. Tetapi pengendalian dirinya yang tidak menempatkan diri sebagai satu sosok yang mengerti semangat hidup yang benar. Bandingkan peristiwa-peristiwa yang ada dan terjadi. Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana menyikapi itu. Amsal bagi orang Yahudi atau orang Israel adalah satu percakapan-percakapan. Suatu perumpamaan contoh. Atau oleh Yesus seringkali dikatakan sebagai ilustrasi, dia menjelaskan perumpamaan. Sehingga yang dibutuhkan adalah ketajaman di dalam melihat itu secara kritis dengan sikap tadi, supaya cakap berteriak untuk melakukan tindakan benar dan tepat, sekaligus melatih diri untuk melihat dan menyikapi setiap masalah tadi dengan selalu berpedoman pada semangat yang mau mengatakan kami hidup mau sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Dan di tengah-tengah nasihat dan peringatannya ini, dia mau mengajak, kalau istilah sekarang, tunjukkan profesionalitas tadi. Setelah semangat yang tinggi, majulah, jalanin hidup, capai kesuksesan tadi. Kesuksesan yang dimaksud dengan nasihat dan peringatan, tetaplah setia sebagai milik kepunyaan Allah. Mau menjelaskan, sebab di dalam kesetiaan sebagai milik kepunyaan Allah, sebenarnya sudah terima yang dinamakan berkat ilahi itu. Sebab saat setia kepada Dia, inilah berkat ilahi yang Allah beri. Berkat ilahi inilah yang harus ditunjukkan selaras ke atas, yaitu dalam hubungan dengan Allah.
Sehingga di saat kita berada di dunia, di lingkungan dengan orang lain, maka keselarasan setia kepada Allah ini harus kita hubungkan dengan hidup dan kehidupan yang sejajar dengan sesama tadi. Dan disinilah maka kita tetap yakin. Seperti di ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dan bandingkan dengan godaan hidup di ayat yang ke-15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Mau mengatakan bahwa dia melihat suatu kemungkinan kecenderungan untuk tersesat dalam melakukan kejahatan itu tetap ada. Oleh karena itu mari ingat dari apa yang disampaikan oleh seorang ayah dan ibu. Ini adalah bahasa sastra yang disampaikan oleh Raja Salomo sebagai contoh perumpamaan. Ingat baik-baik. Ingat pesan daripada orang yang tua tadi. Ingat pesan dari para pemimpin tadi. Ingat pesan dari seorang guru hikmat tadi. Supaya dapat melakukan perilaku yang baik. Dan disinilah dia mengajak. Bahwa tunjukkanlah dalam situasi yang sulit ini. Melalui nasihat dan peringatan ini. Yang kita kenal tadi di atas tadi. Adalah semangat buktikan hidup dari sekarang. Apa yang dapat kita buktikan? Yaitu tunjukkanlah kualitas hidup sebenarnya. Yang inilah yang kita tunjukkan dalam hubungan sosial kita. Inilah yang kita tunjukkan dalam hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Dan ini juga yang kita tunjukkan dalam perspektif hidup dan kehidupan kita dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sedang melakukan aktivitas. Walaupun kita sekarang berada di rumah, kualitas hidup ini harus kita tunjukkan dalam bahagia dan hidup yang dinamis. Dan inilah kesiapan untuk menghadapi berbagai tantangan tadi. Dengan satu maksud yang indah. Seperti di dalam ayat yang ke-9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu. Dan suatu kalung bagi lehermu. Ini di saat manusia diciptakan. Sudah dianugerahkan. Kalau dalam bahasa Kejadian di saat manusia diciptakan adalah dia adalah manusia ciptaan Allah yang terbaik. Terbaik karena tadi di ayat 9 tadi dia dilengkapi oleh Allah dengan karangan bunga yang indah di kepala. Dan kalung bagi lehermu. Dengan satu harapan. Dia dapat menggambarkan dirinya ini punya penghormatan dan penghargaan dalam hidup dan kehidupan di mana saja dia beraktivitas. Dan inilah kebanggaan yang seharusnya selalu dijaga. Dengan harapan tadi, nasihat dan peringatan menjadi benang merah di saat kita dihadapkan dan persoalan. Seperti Tuhan Yesus
di saat menjelaskan. Dia selalu memakai perumpamaan-perumpamaan. Dengan satu maksud, inilah contoh-contoh cara hikmat baru yang Yesus mau gambarkan. Umpamanya bagaimana dia katakan bahwa dia bersedia menjadi jalan bagi manusia, tetapi dia jadikan dia ini adalah jalan yang sempit. Dia mengatakan, akulah pokok anggur. Dengan satu harapan bahwa inilah semangat ini tadi perlu dibangun. Inilah pola hidup yang mau takut akan Tuhan tadi. Dengan satu harapan, hidup dan kehidupan ini menjadi kehormatan dan penghargaan. Dan disinilah kita akan menjadikan hidup ini sukses dan bahagia. Walaupun di masa sekarang ini kita dihadapkan dengan kesulitan kehidupan, Yesus pasti sebagai nahkoda kehidupan. Dia akan mengantar kita di seberang lautan, tiba di dermaga dalam keselamatan dan sejahtera. Ada masa depan dan kita dituntun dalam gerbong atau perahu kehidupan bersama Dia. Kita akan tenang, kita akan aman, kita akan sejahtera. Amin. Kita saat teduh sejenak. Jemaat kekasih Tuhan, bersama dengan semua orang percaya segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman-Mu mengajarkan bagi kami, untuk kami siap menghadapi segala godaan dan rayuan, supaya kami tidak terjebak dalam hal-hal melakukan kejahatan yang baru. Tetapi kami dilengkapi oleh kuasa dari Engkau, ya Allah, dalam Kristus, sehingga kami bijak, kami dapat sikapi dengan tetap menunjukkan kualitas kehidupan kami. Dan kami bersyukur di dalam hidup dan kehidupan ini, Engkau selalu pakai kami untuk mengingatkan kami, baik oleh pemimpin di saat kami berkarya di mana saja, di instansi, di institusi, baik kami sebagai anak dari para orang tua, atau kami dengan saudara-saudara, dengan senioritas kami dapat belajar akan hal-hal keberhasilan dan kebahagiaan itu. Dan kami bersyukur atas semuanya ini ya Bapa. Oleh karena itu di masa yang sulit ini juga, kami yakin kami tetap berada dalam kebahagiaan, kami tetap dalam situasi yang sukses, sebab kami berada dalam perahu kehidupan Yesus Sang Nakoda kami. Engkau pasti mengantar kami untuk tiba di dermaga tujuan, yaitu aktivitas dan perjalanan hidup yang aman, yang damai dan sejahtera. Itulah bukti keselamatan kami dapat dari Engkau. Kami berdoa buat hidup dan kehidupan kami bersama sebagai GPIB di mana saja berada, baik secara sinodal kami serahkan fungsionaris majelis sinode dengan segala badan pelaksana yang lainnya, unit misioner maupun para jemaat yang ada di beberapa jemaat yang ada di Indonesia ini. Tuhan tolong sertai, teristimewa kami yang ada di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Kiranya kehadiran kami di masa pandemi ini, kami dapat mencerahkan, mendampingi, dan bahkan pun kami dapat menopang agar warga jemaat senantiasa siap, senantiasa punya semangat, dan selalu bersandar pada kekuatan Tuhan dan teristimewa dapat menyikapi situasi ini dengan berperilaku, dengan bertindak yang membawa kebenaran dan tepat guna dalam mencapai sesuatu maksud, baik yang menyangkut kebutuhan hidup maupun juga dalam pergaulan. Kami berdoa ya Bapa, para presbiter, unit misioner, sehingga kami semua dapat melakukan tugas layan kami dalam tuntunan, dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Demikian juga ke-14 sektor dalam koordinasi para korsek, kiranya senantiasa juga dapat menjalankan hidup bersekutu, hidup berpelayanan, hidup bersaksi di tengah-tengah lingkup sektoral. Kami juga menyerahkan ya Bapa dalam rangka pengadaan dan pemilihan pengurus Pelkat, baik PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU. Engkau tolong sertai yang dimulai dari hari ini tanggal 5 sampai dengan 20 September 2020. Sehingga dalam pengadaan dan pemilihan pengurus Pelkat ini, semua untuk melaksanakan maksud dan pekerjaan Allah.
Engkau jugalah yang akan melengkapi, Engkau jugalah yang akan memulai, sehingga dapat menjadi tulang kehidupan bagi Pelkat, dapat menjadi pelopor sekaligus menggerakkan dalam kondisi sekarang ini, agar dari PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKL, mereka semua dapat terhimpun sebagai perahu kehidupan dalam mengerjakan perjalanannya, sehingga mereka mengayuh sampai kepada tujuan yang mulia, yaitu memuliakan Allah lewat peran dan sertanya. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini bergumul dengan kehidupan, baik yang sakit, baik yang berduka, kesulitan ekonomi, anak-anak yang harus belajar dari rumah, anak-anak yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki tahun ajaran yang baru, dan anak-anak yang akan dan sudah masuk dalam pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan tolong sertai bagi mereka. Demikian juga dalam pergaulan mereka, dan kami serahkan para lansia juga dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Mereka yang sakit, Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan kesembuhan dengan bilur pengasihan-Mu, sehingga di saat dirawat oleh para medis, mereka juga mendapatkan pertolongan daripada-Mu. Demikian juga bagi jemaat yang terinfeksi COVID-19, Tuhan senantiasa menyertai, yang dirawat di rumah sakit maupun yang sekarang berada di isolasi mandiri. Engkau memberkati, ya Bapa. Kami serahkan juga bagi mereka yang berulang tahun dalam usia perkawinan mereka, kelahiran mereka dari medio 13 September sampai dengan 19 September. Sehingga dengan kasih sayang Tuhan, dengan penambahan ini, mereka semua dapat mengucap syukur atas kebaikan. Dan saat ini kami berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan tolong pakai para pemimpin kami, khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam geliat perekonomian. Kiranya gerakan yang sudah dilakukan, baik yang dilakukan pemerintah maupun juga oleh komite yang menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, agar gerakannya ini senantiasa memberikan kesehatan bagi masyarakat, memulihkan perekonomian, termasuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang saat ini sedang mencari pekerjaan, baik secara infrastruktur maupun prasarana yang lain, maupun juga dalam institusi baik yang bergerak dalam segala bidang apapun. Kami juga berdoa bagi tenaga medis dan relawan yang saat ini sangat rawan mereka terinfeksi virus corona. Tuhan, kami serahkan para tenaga medis dan relawan ini, berkati dan Tuhan tolong jaga bagi mereka dengan cara yang terbaik, sehingga mereka dapat melengkapi diri sesuai dengan standar menangani mereka yang terinfeksi COVID-19. Engkau juga memberkati, ya Bapa, bagi mereka yang terisolasi. Tuhan tolong tuntun dan pimpin, khususnya kami yang ada di Provinsi Jawa Timur dan kami yang ada dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat di Surabaya Raya ini. Kami serahkan kami yang ada di Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik, agar pandemi COVID-19 ini dapat terputus penyebarannya dengan cara menjaga hidup patuh pada protokol kesehatan dan menjaga jarak agar tidak tertular. Sadarkan dari masyarakat sehingga mereka bisa lakukan gerakan sosial, patuh pada protokol kesehatan
dan hidup dengan menjaga jarak. Terima kasih dengan segala karya besar yang kami sudah dapat alami bersama Tuhan sebagai pribadi dan keluarga. Dan kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke depan ini dalam tuntunan teristimewa lewat hikmat dari Allah yang kami terima. Berbagai nasihat dan peringatan tujuannya agar kami sukses dan bahagia dalam hidup kami sebagai milik ciptaan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita sambil mendasarkannya dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur.
Tuhan, kasih-Mu setinggi langit, setia-Mu sampai ke awan-awan. Dalam kemurahan-Mu kami beroleh berkat. Kini, jadikanlah persembahan karunia. Tuhan, kasih-Mu setinggi langit, setia-Mu sampai ke awan-awan. Dalam kemurahan-Mu kami beroleh berkat. Kini, jadikanlah persembahan karunia-Mu ini menjadi berkat bagi orang banyak yang ingin kami layani dalam nama-Mu. Berilah agar melalui persembahan kami ini, melalui iman, sikap, dan pelayanan kami, nama-Mu dimuliakan, kini dan selamanya. Syukur bagi-Mu karena kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 13 September 2020. Pelaksanaan ibadah-ibadah. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, serta ibadah syukur tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pemberitahuan lebih lanjut. Fungsionaris PHMJ Masa Bakti 2020 sampai 2022. Berdasarkan surat keputusan Sinode GPIB nomor 4978/20/MS-20/KPTS tanggal 5 Agustus 2020 tentang fungsionaris PHMJ Masa Bakti 2020 sampai 2022 dan telah dilaksanakan serah terima dari PHMJ Masa Bakti 2017 sampai 2020 ke PHMJ Masa Bakti 2020 sampai 2022 pada sidang Majelis Khusus hari Minggu 30 Agustus 2020. Adapun susunan fungsionaris PHMJ Masa Bakti tahun 2020 sampai 2022 sebagai berikut. Ketua, Pendeta Lucia E. Toisuta P5 STH. Ketua 1, Penatua Bonard Leonard K.S. Metan. Ketua 2, Penatua Daniel S. Toding. Ketua 3, Diaken Agus Catur Priambodo. Ketua 4, Penatua Diki Alexander Kando. Ketua 5, Penatua Yohanes Nani Batadaga. Sekretaris, Penatua Antoni Orinimus Risamasu. Sekretaris 1, Penatua Selina Claudia Anes. Sekretaris 2, Penatua Jenny Dorcas Ekowati Riwu Holo. Bendahara, Penatua Edward Ehmon Siuta. Bendahara 1, Diaken Sugiharti. Katekisasi reguler. Disampaikan kepada seluruh calon katekisan dan orang tua bahwa pertemuan pertama katekisasi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, waktu pukul 11 sampai selesai, dengan media daring via Google Meet. Materi yang pertama, pembinaan warga gereja, kedua, sejarah penulisan Alkitab, ketiga, fungsi dan wibawa Alkitab dalam gereja. Pengajar, Pendeta Nyonya Lucia Toisuta P5, dengan pendamping Komisi Katekisasi. Dengan catatan, bagi calon katekisan yang belum mencantumkan nomor HP yang aktif pada formulir pendaftaran, dimohon untuk mengkonfirmasikan kepada Komisi Katekisasi. Kontak person Saudara Yehezkiel Karangan dengan nomor HP 0838 5647 1448. Dimohon saat pertemuan tersebut, calon katekisan menggunakan pakaian seperti saat beribadah, yaitu rapi dan sopan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Penyampaian persembahan. Seiring dengan pelaksanaan ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, dan lain-lain dilaksanakan di rumah masing-masing secara online atau video streaming, maka persembahan baik kolekte, persepuluhan, syukur, dan lain-lain dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama dengan transfer bank. Rekening tujuan Bank BNI dengan account nomor
31667889998 atas nama GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Identitas yang dicantumkan, nama, sektor, dan jenis persembahan. Media transfer, ATM, phone banking, internet banking, LLG atau RTGS. Catatan, bukti transfer mohon dikirim ke pertama, Bapak Deki Alexander Kandow sebagai Ketua 4, kedua ke Bapak Edward Monsyuta sebagai Bendahara, dan ketiga ke Ibu Sugiharti sebagai Bendahara 1. Yang kedua melalui amplop. Persembahan Bapak, Ibu, atau Saudara dapat dimasukkan ke dalam amplop dan disampaikan langsung ke petugas gereja, yaitu bisa ke Saudara Ayub Ndon atau Saudari Yeni Handayani. Atas persembahan tersebut, Bapak Ibu akan mendapatkan tanda terima. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang diberikan. SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo telah membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. SMA Kristen Petra 4 terus berupaya memberikan pendidikan yang berkualitas dan unggul dengan student learning outcomes. Physical growth menyediakan program kesehatan untuk memantau dan meningkatkan perkembangan fisik siswa. Emotional intelligence memperlengkapi siswa dengan self and social awareness serta self-management dengan berbagai kegiatan yang mengutamakan pembentukan karakter Kristiani. Talent development memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan talenta dengan mengikuti berbagai program ekstrakurikuler, basic and excellent life skill, serta masih banyak lagi. Religious education mengutamakan nilai-nilai moral dan karakter Kristiani yang perlu dikembangkan oleh para siswa. Academic excellence memberikan proses pembelajaran yang unggul dan berkualitas untuk menciptakan anak-anak yang mampu berkompetisi untuk meraih prestasi dengan proses pembelajaran menggunakan Learning Management System RACE model.
Program unggulan kelas Korea yang bekerja sama dengan Universitas Kristen Petra, Dongseo University Korea Selatan, dan King Sejong Institute Surabaya. Tak hanya itu, siswa-siswi SMA Kristen Petra 4 juga diterima di berbagai perguruan tinggi negeri. Mari percayakan putra-putri Bapak Ibu pada kami. Pendaftaran secara online dengan website berikut ini. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp atau media sosial kami. Kami tunggu ya. Ulang tahun. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun baik kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat tanggal 13 sampai 19 September 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta Keuangan. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik dan jika ada koreksi agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang diberikan. Ucapan terima kasih. Terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Bapak Pendeta Noh Tumurang dan semua pelayan yang bertugas. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus Sang Pemilik Persekutuan memberkati kita. Jemaat kekasih Tuhan diajak berdiri. Pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang gersam. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Marilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Marilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.